Oke guys, selamat datang kembali di segmen tier list kita untuk season Spring 2025 ya guys ya. Untuk season ini sedikit berbeda karena gue tidak bikin ini di awal season ya. Kalau di winter kita bikinnya di awal season guys, di 3 minggu pertama atau 3 episode pertama. Tapi untuk kali ini sedikit berbeda karena gue bikinnya di akhir season yang mungkin tersisa seminggu atau 2 minggu lagi lah season berakhir, karena gue nggak sabar banget pengen langsung cepet-cepet summer guys. Anjing, summer 2025 pas gue liat listnya, wah itu judul-judul besar berkeliaran guys. Listnya pun numpuk gitu loh, sekitar mungkin 70 judul bakal rilis season depan, dan itu bener-bener massive banget. Wah gue nggak sabar banget sih. Massive, kuantitas maruk, tapi kualitasnya juga nggak main-main gitu loh. Itu sih yang gue kagumi dari summer besok. Tapi itu untuk summer, tapi untuk kali ini kita bahas spring dulu untuk secara overall, karena beberapa emang udah ada yang tamat tapi ada juga yang belum. Tapi gue udah bisa nilai karena sisa 2 episode nggak akan merubah banyak hal guys. Dah, tanpa banyak bacot lagi karena gue sudah banyak bacot dari awal, kita langsung mulai aja. Tapi sebelumnya mungkin ada yang lupa kalau gue itu punya tiernya masing-masing guys. Yang pertama itu adalah Absolute Peak Cinema. Udah. Ini pokoknya udah gak ada lawan guys. Dan selanjutnya itu bagus parah. Jadi bagus parah ini emang ya literally bagus, tapi nggak sampai yang peak banget. Gitu aja sih. Simpel sebenarnya, bagus parahnya simpel. Terus berikutnya ada bagus aja. Bagus aja ini sebenarnya potensial, tapi ada beberapa hal yang dia ini nggak bisa naik ke bagus parah. Ada beberapa hal lah, mungkin dari segi plotnya kurang matang atau berbagai macam lah, tapi potensial. Jadi itulah anime nanti yang bakal mengisi di tier bagus aja. Dan yang berikutnya itu mid ya, literally mid. Lo simple, plot garing, segalanya garing ya, nggak ada kesan apa-apa gitu loh, pasti bakal cepat dilupakan. Itu mid guys. Next Ampas. Ampas ini nggak ada harapan lagi. Lo bikin anime nggak niat, lo dikasih project ini project itu tapi lo kerjainnya setengah hati ya, masuklah jadi tier Ampas. Gitu aja sih. Nah ini gue udah ngelis guys yang drop atau gak nonton. Yang gue niatnya emang gak mau bahas karena kelamaan guys. Kalau gue bahas ini sampah-sampah ini, gue gak mau bahas guys, males. Soalnya nongol di tier list yang jadi kayak gue mikir gak usah gue bahas lah, ngapain. Lihat nih, Big Three Ecchi deh. Big Three Ecchi bangsa. Tapi emang gak worth ditonton guys. Jadi gue ya udahlah, gak usah gue bahas. Cukup masuk ke drop atau nggak nonton aja. Gue tuh nonton masing-masing 3 episode guys. Kata gue ini mah isinya fan service guys, jadi tidak ada yang bisa dibahas. So langsung saja, sudah 3 menit gue bacot, kita langsung masuk aja ke anime yang pertama guys. Di sini ada Uma Musume. Wah ini Uma Musume sih gila sih. Uma Musume ini gue bener-bener kagum guys sama Uma Musume ini. Selain openingnya sama Alexandros ya, Alexandros itu salah satu favorit gue. Tapi kita ngomongin animenya guys, animenya animasi masih konsisten guys. Itu yang gue kagum tuh, ceritanya makin menarik ya kan. Ini entah ini season lanjutan atau apa, gue nggak peduli lah. Gue pengen lihat cewek-cewek ini berlari aja dengan animasi yang mantap gitu kan. Bagus parah guys, bener. Terus ditambah drama-dramanya gitu, kayak anjir, ini mau Musume loh, yang anime balap kuda yang dimodifikasi jadi waifu tapi bisa menampilkan cerita yang apik tuh gila banget guys. Gue bakal taruh di bagus parah aja, nggak sampai peak tapi soalnya bukan tipe anime gue banget ya, jadi gue nggak bisa bilang itu peak sih. Oma Musume itu bagus parah aja lah. So next di sini ada Apocalypse Hotel. Sebenarnya gini guys, Apocalypse Hotel, gue invest ke sinopsisnya yang benar-benar lumayan unik lah untuk sekelas anime baru ya. Hotel, jadi hotelnya itu pegawainya itu robot semua, dan itu hotel ini berada dalam kondisi post apokalips yang dimana manusia udah punah guys. Jadi pengunjung yang check in yang pengen order
hotel ini mau nginep itu rata-rata itu either itu alien, either itu robot, either itu hewan. Itu sih. Jadi tapi untuk kesananya ya, atau episode berapa ya, episode 4 ke atas lah pokoknya, yang semenjak keluarga keluarga si hewan apa tuh, hewan apa itu, keluarga rakun atau apalah itu agak annoying sih. Gue agak, ini apa sih, ini keluarga dongo semua bagaimana bisa nih ngerecokin hotel anjing. Jadi situ, tapi yang bikin gue menarik sih, gue tumbuh bersama mereka aja sih, itu sih. Sampai 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 punya anak loh tuh si rakun yang cewek itu, yang temannya si, yang partner si MC banget, sampai punya suami, punya anak anjing. Wah, dari zaman bocil yang annoying tiba-tiba dia udah besar gitu kan, kayak wah, gue tumbuh bersama mereka sih. Tapi gue nggak bisa bilang ini mid, jadi gue bakal taruh di bagus aja sih, masih di bawah Momusume guys, jujur. Next, Ninkoro. Ini Ninkoro ini ya, ini kalau nggak ada komedi ini dark ya, sumpah guys. Ini kalau kalau gak dibalut komedi, sumpah ini dark banget. Lu punya waifu, wah ada waifu nih. Saatnya aku klaim, mati mati bro sama si cewek ungu ini, dijadiin daun. Oh my god, kata gue ini bener-bener memberantas karbit yang suka ngeklaim waifu. Tapi lu mau klaim waifu ini ya, gue matiin anjir. Kata gue ini agak lain jujur, ini agak lain. Tapi apakah dalam segi ceritanya bagus? Sorry banget, gue tidak terlalu enjoy nonton Ninkoro guys. Gue kurang enjoy nonton Ninkoro. Gue nonton sampai speed 2 guys, agak-agak gimana ya. Pertama ada si pasangan jomok itu bikin gue bete, satu. Yang kedua adalah plotnya emang banyak ninja yang ngaras si MC yang cewek itu, yang si ninja itu. Udah cuma sebatas itu aja. Terus si yang pembunuhnya juga nggak tahu ya, sifatnya aneh banget cok, kayak kudere sok edgy gitu. Gue gimana ya. Coba gue agak nggak betah sih nontonnya. Tapi overall is good. Gue coba objektif, jadi ini Koro mid guys. Next, Kecuaks. Waduh, ini nih my favorit gue nih ya. Sebenarnya ini obat buat ini sih guys, apa namanya, obat buat kekecewaan gue sama Gundam kemarin ya, WFM. Itu potensial tapi dengan endingnya menurut gue one of the ampas ya, one of the worst lah Gundam ever itu WFM guys. Gue nggak peduli mau lu bilang potensial, mau bilang dramanya kental, mau bilang anu ini anu ono, nggak peduli guys. Gue kecewa banget sama WFM. Tapi dikasih Getchworks, gue langsung bangun guys, kayak wah ini nih. Cuma Getchworks nih gue nggak tahu ya berapa episode sih Getchworks itu, katanya 12. Tapi gue liat di My Anime List belum nongol kejelasannya ya, masih tanda tanya ya. Cuma gak tahu itu kemarin. Gue hari ini belum ngecek guys. Cuma untuk segi overall Getchworks secara story ini benar-benar bagus banget, plot twist di mana-mana. Dan alhamdulillahnya kedua MC cewek kita itu benar-benar berantem buat ngerebutin satu cowok autis. Either itu cowok ganteng mau cowok apapun, gue bersyukur guys, bukan jomok, itu aja gue udah bersyukur. Gue gak peduli mau ngerebutin cowok autis, mau cowok buntung, kayak gak peduli gue, asal tidak jomok kayak WFM guys. Nah itu bikin gue bersyukur banget. Dan storynya di deliver dengan cukup apik, cukup baik. Ini sih, ini keunggulan Gundam nih harus di sini guys. Thanks for Sunrise dan Studio Kara ya. Studio Kara ini good job lah gue bisa bilang. Dan sudah pasti Getchworks di atas Momusume. Next guys, mana nih? Hibi Messi, oke. Hibi Messi ya, nih Big 3 slash of sih guys. Big 3 lagi gitu. Tadi Big 3 Eki, sekarang Big 3 Soul guys. Ya, apa tuh Big 3 Soul? Mono, Hibi Messi, Zatsutabi guys. Tuh, Big 3 Soul gua. Hibi Messi ini gue baru nonton semalam sih yang episode terbaru. Dia sebenarnya cuma jualan waifu, makan gitu kan dengan anak, latarnya anak kuliahan ya, bukan anime sekolahan gitu kayak Mono. Sejauh ini gue enjoy selama 10 episode ya, enjoy sih gue.
Jadi gue bisa bilang Hibi Messi mungkin bisa di atas Apocalypse Hotel. Gue lebih enjoy nonton Hibi Messi guys, jujur. Next, wah ini lagi, aduh, kemarin habis episode keren banget cok. Aduh gue pengen spoiler, gue gatel anjir. Jangan deh, ayo nonton aja guys. Wah gila ini. Dah. No debat guys. Kayaknya satu-satunya Absolute Peak Cinema kayaknya Kusurya doang. Itu pun Kusurya tuh winter guys, bukan season ini. Wah season ini kenapa guys? Ini lagi satu nih, Kowloon Generic Romance. Lagi-lagi ini cerita potensial, cuma ada scene nganu-nganu guys. Jadi comok lagi. Aduh, gimana ya, ini potensial cok Kowloon ini cok. Aduh, masa gue nggak mungkin ditaruh bagus aja sih. Gue enjoy misterinya guys. Kayak Kowloon itu dari mana? Kenapa sih Reiko ini suatu entitas anomali di dunia Kowloon itu yang udah hancur kan? Gue penasaran banget misterinya. Tapi oke lah, gue bakal taruh di bagus parah. Ya, bagus parah guys. Next, which watch? Hurikakeru happy na inji. Aku kecanduan openingnya guys. Aduh, bentar. Aduh, which watch seru banget guys. Di atas Kowloon kah? Oh enggak sih. Enggak. Wah. Coba guys, gue suka banget sama Which One guys. Kocak mampus guys. Parodinya itu loh, kayak episode tuh kayak apa ya, kayak kocak aja gitu, kayak absurd gitu. Karakternya juga pada rata-rata pada dongo semua. Itu sih scene yang siapa nama ceweknya guys, Nico. Pas si Nico cuki kasih MC yang cowoknya, itu kocak sih. Tidak diimut-imutin, kayak cuma ya udah Nico aja gitu. Nico kan lo tau sendiri lah sifatnya gimana, penyihir. Yang penting dia unjuk gigi sebagai penyihir, mau orang kayak gimana juga dong. Kocak sih. Oke, next, Mono. Nah ini Mono anaknya Yurukem. Kalau Yurukem tayang sekarang ya, gue bakal taruh di bagus parah sih. Tapi kalau Mono ya, jujur Mono ini agak beda sih dari Yurukem. Yurukem tuh pure slice of life guys, dan komedinya pun komedi yang tidak terlalu heboh gitu loh. Tapi kalau Mono ini lumayan heboh guys komedinya. Ada yang beberapa yang ngakak, ada beberapa yang gomis, ada juga gitu. Sama lah kayak Hibi Messi. Dua ini sama guys, sama-sama setingkat lah komedinya, santainya gitu loh. Tapi kalau dari segi konsep gue lebih suka Mono. Ya udahlah, Mono di atas Hibi Messi guys ya. Next, mana tadi? Oh ini nih, Zatsu Tabi baru diomongin. Nah untuk Zatsu Tabi guys, gue kayaknya agak beda nih kalau Zatsu Tabi nih. Zatsu Tabi itu slice of life dari sekian banyak slice of life yang menurut gue kayak terlalu flat. Satu, komedinya jarang juga, jadi kita cuma lihat cuma lihat MC-nya, ya udah jalan-jalan gitu ya, pure slice of life. Tapi entah kenapa gue datar aja nonton Zatsu Tabi itu, gue nggak ngerasain emosi apa-apa. Even gue nggak ngerasa santai guys nonton Zatsu Tabi. Gue nggak tahu kenapa ya. Apa mungkin Mono sama Hibi Messi sebagus itu ya? Jadi Zatsu Tabi itu berasa flat gitu. Entahlah, itu sih penilaian gue sama Zatsu Tabi. Kayak flat aja gitu loh, kurang. Next, Soshimin series. Wow. Ini ya. Ini dua MC ya, Kobato sama Osana ini, aduh. Dua-duanya nih problem solver iya. Bikin masalah iya juga. Bingung sih gue sama dua orang ini, kayak apa sih? Kayak apa yang mau mereka selesaiin tuh apa sih sebenarnya?
Terus yang satu yang bikin gue bukan suka sih, kayak agak-agak dibilang terganggu nggak juga sih, kayak fungsinya apa juga gue nggak ngerti. Dia tuh kayak setiap scene dia tuh sering banget ngasih scene kayak tiba-tiba di bawah jembatan padahal orang aslinya malah lagi di mana. Kayak banyak perumahan-perumahan scene gitulah. Misalnya lu ngomong nih di meja gitu kan, sama teman lu gitu, ngobrol di meja tapi penggambarannya tuh bukan di meja. Penggambarannya lu mungkin lagi di gunung, lagi di danau, duduk gitu kan, padahal kejadian aslinya lu tuh lagi di meja. Nah, sosial series begitu, tiba-tiba di bawah jembatan lah, tapi orang aslinya lagi ngobrol di mana lah. Nah, itu agak-agak sedikit gua, apa guanya yang dongo ya. Penggambaran itu menurut gua perlu nggak perlu sih. Nah, itu tuh. Tapi untuk dari segi misteri-misteri anak sekolahan sih, kalau kata orang ya, kalau kata orang Hyoka lebih bagus. Cuma menurut gua sama aja sih, Hyoka mau Soshimin begitu-begitu baik gitu loh. Cuma Hyoka itu yang bikin menarik adalah pelengkap. Jadi ceweknya itu bukan problem solver, jadi itu pelengkap, kayak cuma modal penasaran. Nah, itu orang suka Hyoka di situ. Tapi untuk Soshimin series itu kali ini gue bakal taruh di bagus aja. Mungkin di bawah, di atas deh, di atas Apocalypse Hotel deh. Nah, situ aja udah paling pas sih guys. Next, Kijin Gento Show ini yang episode satunya meledak ya, yang benar-benar pionir awal season ya. Awal season ini semua orang bahas Sword of the Demon Hunter atau Kijin Gento Show. Semua orang bahas ini, hampir semua wibu kayaknya bahas ini. Kayak gila bang episode satunya bang, twist, plot twist, gila seru banget. Tapi sampai sini oh sempat rame lagi yang si MC-nya ke apa plotnya di drag ke masa depan ya kalau nggak salah ya, jadi latar sekolahan gitu, tapi tiba-tiba di next episode balik lagi gitu. Nah, itu tuh, ini ceritanya mau dibawa kemana? Nah, ini gue nggak paham nih. Tapi karena Kijin Gento Show itu ketolong episode 1 yang lumayan mantap ya, gue juga lumayan, wah ini potensial nih, potensial. Kijin Gento Show mungkin bagus parah, ya bisa sih bagus parah, bisa. Nah, dari situ guys. Soalnya kalau dibagus aja kayaknya kurang layak. Soalnya setaranya sama kayak Soshimin series enggak sih. Next, waduh, ada Rockwell Lady. Gelo, ini cewek-cewek beringas ini. Kalau cewek-cewek beringas, maksudnya beringas dalam hal bermain musik ya, gitu. Gila sih. Kayak ini satu hari lu dikasih rock sih. Satu apa? Ketika Rockwell Lady rilis, hidup lu tuh berasa bersemangat anjing, berapi-api, cok. Apalagi openingnya dikasih diisi oleh bandmate. Wah, ngelo udah sih. Tapi mungkin gue bakal taruh di mana ya, bagus aja apa bagus parah ya, bingung sih. Rockwell Lady, bentar, biarkan gue berpikir guys. Rockwell Lady ini kalau aman sih, maksudnya aman dari perbelokan itu ya, itu lo kalian tau lah, gak usah gue bahas lah. Mungkin gue bakal taruh di bagus parah ya, di situ sih guys. Aduh, masih banyak guys. Next, Lazarus. Aduh, gue bingung nih Lazarus nih. Sebenarnya Lazarus nih animasi fight-nya konsisten sih, bagus sih. Mapa gue akuin Mapa good job di sini. Tapi untuk segi perkembangan story, gue nggak tahu ya, itu dokter siapa sih namanya, gue lupa anjir, yang nyiptain obat-obatan untuk bikin kita kayak kebal tapi tiba-tiba malah bikin manusia mati gitu ya. Dokter apa namanya ya, lupa gue. Itulah dokter, itulah pokoknya yang lagi dicari sama si Lazarus ini. Tapi untuk keseimbangan plot, peningkatan cerita, Lazarus jujur banget guys, jujur banget. Gue tidak terlalu yang gimana banget sama Lazarus guys, bener dah, serius dah. Mungkin di awal-awal ya gue hype, 3 episode pertama gue hype, cuma untuk kesini ya kita tinggal tunggu aja guys endingnya gimana, karena berhubung belum ending ya, karena dapat 13 episode sedangkan Lazarus tuh baru 11 apa 10 gitu gue lupa.
ya kita harus nunggu endingnya. Jadi sebenarnya Lazarus sih susah sih dinilai sekarang, susah sih. Tapi karena bikin kontennya sekarang ya gue nilai sekarang. Mungkin gue prediksi bakal ditaruh di bagus aja tapi paling atas guys. Nah paling atas guys, susah sih di bagus parah sih, soalnya ya gimana ya, nah gitu pokoknya. Tolong lah guys, pusing gue. Next, ini apa ini? Oh, Ucujin Mumu, si kucing ngomong. alien tak kucingnya, terserah lah. Ucujin Mumu, sorry guys, gue kurang enjoy nontonnya, kayak lucu ya lucu kagak, terus rambut MC-nya juga rada-rada gitu kan ya, kayak ini bergelombang mau ngapain gitu lah. Tapi Ucujin Momo kemarin dapat info 2 core guys, berarti 2 core berarti season depan gue nilai berarti masuk tier list lagi di summer nih, masuk tier list lagi guys Ucujin Momo di season depan. Tapi ya udahlah, kayak gitu sih, paling plotnya juga biasa aja sih Ucujin Momo. Next, ini dia bro, my favorit. Sumpah guys, lo mau gue kasih hot text gak? Hot text gue adalah Vigilante itu lebih bagus daripada keseluruhan, inget ya, keseluruhan season My Hero Academia. Tuh hot text gue guys, keseluruhan season lo, berarti kan Vigilante lebih bagus daripada Boku no Hero season 1 sampai season 7. Lu bayangin guys, lu bayangin. Tapi tidak absolute fiction emang guys, sorry. Enggak, untuk setara sama mau susah guys, susah. Season ini kayaknya nggak ada yang layak sih buat sebanding sama Kusurya tuh, nggak ada sih. Gue bakal taruh di bawah Witch Force aja guys. Mana nih? Oh ini nih, si penyihir bakal mati nih, Arumajo ga Shinumade. Ini sebenarnya juga gue kira sih cerita santai sih ya, cerita tentang MC yang mungkin mencari air mata penduduk di kota itu kan gitu, biar dia memperpanjang umurnya. Tapi ternyata tidak sesantai itu, banyak plot dark, oh my god. Tapi gue bukan fansnya banget lah, kayak biasa aja gitu. Gue bakal taruh di bagus aja, mungkin di bawah Hibimesi lah. Nah segitulah boleh lah. Oke, karena ini masih banyak, kita cepat aja guys ya. Bopat Deskamaete. Bingung sih gue ini. Ini cuma jualan cewek jualan bir ini. Kita mid aja guys, mid atas ya. Next ada Summer Pocket. Aduh ini nih. Siapa yang kemarin menangis karena Mugyu hilang guys? Gue mungkin taruh di bagus aja tapi di atas Lazarus guys, karena kalau di bagus parah kurang sih. Aharen season 2. Widih, ini dua pasangan yang kok dua pasangan sih, satu pasangan yang rada-rada lain ya. Lagi cowoknya suka overthinking, kampret ya. Gue lebih ini sih daripada apa anime komedi yang lain guys. Gue tadi mau bandingin sama apa ya, aduh lupa guys. Gue suka Aharen guys, jadi gue bakal taruh di bagus parah tapi paling bawah aja. Next, Slime ya, Slime kocak sih, lumayan sih. Mungkin bakal taruh di bagus aja tapi di atas Apocalypse ya begitu. Bentar guys, udah. Next, Kanchigai no Atelier. Ini MC Dongo ya guys ya. Lu tuh OP, kenapa lu merendah wae, ya ampun. Yang pengen gedek itu kepalanya cowok tuh, rambut putih, pengen gue bejek asli. Aduh, tapi nggak ampas sih, mid aja lah, mid. Kesel gue cowok asli. Chuzenzi Sensei itu penyelesaian masalahnya agak-agak kentang, jujur.
misterinya oke nih. Wow, ini ya, kira-kira siapa nih? Apakah ada hantu di rumah ini? Ternyata bukan. Kayak kok kentang ya. Penyelesaian masalahnya tuh kentang, plot twistnya kurang. Ini kan anime misteri kan. Di abad-abad era apa itu Jepang tuh zaman dulu, aduh lupa gue namanya. Ya pokoknya era historical gitu lah, lupa gue namanya. Nama eranya. Mungkin mid atas sih. Mid atas guys. Nah situ dah. Next ada Sentai Daishikaku season 2. Ini gue bingung sih jujur. Perasaan gue nonton season 1 seru kok, season 2 nya kayak berasa apa ya. Apakah dilompat-lompat, gue gak baca source sih. Gue merasa kok kayak oke, ini lagi nyeritain ini tapi tiba-tiba kok kayak kok ke-drag kesini ya. Bukannya sebelumnya itu si ini begini-begini. Itulah pokoknya. Bahaya guys, spoiler guys, bahaya. Tapi nggak ampas, nggak mid juga, mungkin bagus aja tapi paling bawah sih, di bawah Apocalypse Hotel guys. Kurang sebenarnya kurang banget guys, entah kenapa. Next ada Two Perfect Sign. Aduh, ini nih yang jadi ini gue liat di FB sih dibahas mulu ya, apalagi yang kemarin tuh yang akhirnya si Ade ketemu sama si kakak. Rame banget ya. Pilih Ade yang pilih kakak. Nggak pilih dodonya, gue pilih emaknya guys. Oh, wis bahaya kau nih. Tapi apakah mid? Enggak sih, bagus aja lah. Mungkin gimana ya? Gue suka sih, gue enjoy nonton The Perfection, gue enjoy. Mungkin di sini deh, di bawah Soshimin lah, boleh lah. Kemudian ada apa ini cok? Oh, Maebashi Witches. Aduh ini males. Gimana ya, gue pengen red di ampas tapi bingung juga sih, ini kayak Mahou Shoujo dicampur ya Mahou Shoujo lah, fantasi Mahou Shoujo lah, bodo amat lah. Mid sih, mid bawah lah. Gak tega gue naruh di ampas, anjay guys, belum ada yang di ampas. Apakah season ini full mid guys? Kita lihat ya. Katai Nakano Osan. Ini si Paul ini ya, Paul Wannabe ini ya. Udah tua, kenapa bisa disukai sama murid-muridnya? Gue agak-agak ya. Terus apalagi guys, dia serumah sama maling yang dia maafin. Oh my god, yang si rambut biru itu kan maling guys, serumah sekarang guys. Oh my god, tidak paham lagi saya guys. Gimana taruhnya ya? Mungkin di atasnya Kanchigai sih. Nah. Oke, next Yami Healer. Aduh, si dokter keliling ini guys, si healer keliling ini. Mungkin ya di sinilah, boleh lah. Next, Ore Aku. Ini mecha ya, mecha korupsi guys. Ini ada, gue juga nggak enjoy sih nonton ini sih. Tapi apakah ampas? Gue tidak merasa ini ampas-ampas banget sih. Gue lumayan suka tuh pas episode yang si cewek yang kuning tuh, cewek rambut kuning yang jadi monster. Nah itu lumayan tuh, itu plot mecha abis banget tuh. Kayaknya wah nih, ini mau dibikin apa nih? Ternyata nggak jadi guys, diselamatin si siapa nama MC-nya guys? Lupa gue guys. Saking mid-nya gue sampai nggak inget guys. Mungkin dibawa Katai Nakano-san lah. Kayaknya enggak deh. Bukan 3 deh. Tapi episode satunya gue akuin salah satu yang rame juga dibahas sama orang-orang sih. Gila itu episode satunya cok. NTR. Gue lebih sakit hati sama anaknya sih. Aku pengen papa yang satu lagi. Oh my god, itu kalimat cok. Oh my god, itu gila sih.
Itu kalimat yang menyakitkan daripada scene enternya itu sendiri. Kayak lo apa nggak sakit hati lu. Next si Unji Family ini autornya Kanokari nih, buatan autor Kanokari guys. Tidak sampas Kanokari sudah jelas, tapi dibilang bagus juga kagak. Aduh, Reiji Sensei ngapain sih? Ini untuk adaptasinya bagus guys. Thanks to Doga Kobo ya. Ini mantap nih adaptasinya nih. Mungkin gue bakal taruh di... Oh, bentar. Ini... Wah. Ini mid atas sih guys. Di atas tapi kayaknya. Enggak. Di bawah. Ah, udah benar. Nah, ya udah gini. Next, Gorilla no Kami, apalah itu namanya, lupa gue. Kemarin sempat rame katanya dia habis cipokan sama pangeran. Siapa sih namanya pangeran? Apa lupa gue namanya. Terus di ending dapat cliffhanger dia diculik terus dicipok sama orang lain. My God. Dan yang bikin rame itu gak ada di source-nya. Menurut gua ini bisa jadi masalah guys. Ini bisa jadi masalah. Itu kalau itu bener ya. Kalau itu bener. Kalau scene itu tidak ada di source-nya, di novelnya atau di manganya, gua lupa source-nya apa. Pokoknya source-nya lah. Kalau itu gak ada memang gak ada scene dicipok si penculiknya, ini bisa bahaya guys. Autornya bisa marah nih. Autornya berhak marah. Lu maksud lu apa ngubah-ngubah storyline gua? Hah? Gua nyuruh lu buat adaptasi doang, bukan ngubah story-nya. Atau nambah scene gak jelas. Nah itu bisa jadi masalah guys. Tapi gue gak tahu, itu hanya sebatas rumor ya. Jadi gue tidak bakal nge-defense atau nge-offense apapun, karena gue bukan penggemar ini anime juga. Itu lihat gue taruh di mid anjing. Kayaknya mid atas guys. Bentar guys. Fuck, nge-lag. Sorry guys, nge-lag guys. Kampret. Lagi bacot malah nge-lag. Tadi sampai mana guys? Oh ya, Gorilla no Kami ya. Mungkin di Katenakan no Osan. Bentar. Iya di situ deh. Bentar guys. Sisa berapa nih? Oke, sedikit. Oke. Nazo Dinner juga misteri yang flat sih menurut gue sih. Sama kayak itu tuh Jenny Sensei nya. Gua taruh di sebelahnya deh. Flat juga sih menurut gue sih. Flat guys, sorry guys. Mana tadi? Next, Guilty Gear. Aduh. Guilty Gear ya. Intinya cuma manusia versus gear doang sih. Terus ada kayak cerita awalnya itu pokoknya manusia kawin sama gear, terus tiba-tiba muncul pertikaian lagi di generasi setelahnya. Kayak gitu sih. Gue nonton, gue lupa ya. Ini 8 episode doang guys masalahnya guys. Berarti kan sebulan yang lalu ini tamat, cok. Bulan Mei lalu udah tamat ini. Jadi gue lupa nih. Jadi gue taruh di mid ini lah, di bawah ini lah. Gak tau guys. Next, Your Forma ini sebenarnya potensial guys, tapi entah kenapa penyampaiannya agak lain sebenarnya. Penyampaiannya agak lain sih. Entah gue yang dongo atau emang plotnya nggak strict gitu loh, kayak ini mau kemana sih gitu. Bukan loncat-loncat, bukan, kayak lu nyeritain kayak nggak beres gitu loh, yang gue rasain ya. Kayak mau jelasin apa sih sebenarnya gitu. Hampir mirip kayak Sentai Deshikaku, tapi Sentai Deshikaku sih satunya bagus, presisi gitu loh, gitu sih. Next, Theogonia nih gimana ya ngomongnya ya. Gue kurang suka MC-nya sih guys. Sifat MC gue kurang gimana gitu. Kayak tipikal shonen banget Theogonia itu guys. Tapi sih si rambut putih sih cakep sih.
Cakep sih. Kita taruh di mid aja guys. Mid mana ya? Mid. Mungkin di atas inilah. Karenaka. Nah oke kita aja guys. Rank party ini season lalu guys. Karena dia dapat 25 tapi ini kenapa jadi harem ya? Emang awalnya harem sih. Gue bingung juga sih guys. Mid guys. Plotnya seputar harem romance tapi untuk actionnya ya boleh lah. Nice job buat Bandai Namco ya ngadaptasinya. Konsisten mid tidak menurun ya udahlah. Tapi awal bagus sih animasi, cuma makin kesini makin aneh. Mungkin di bawah ballpark I guess. Enggak sih. Di bawah ini nih, di bawah ini. Nah gitu dah. Next. Aduh. Oke lanjut guys. Next ada Kimi-sen. Ya guys, jangan guys. Jangan marah fandom dan Joru anjing lu. Jangan marah guys. Canda. Aduh. Di mana ya? Aduh, gue jadi posisi sendiri anjing. Iya. Gue enjoy. Aku kan tim Rion anjing, bukan tim anomali biru. Goblok anomali biru, cok. Ya sudah, dah tuh puas lu. Kampret. Mana tadi Kimi-sen? Oh ini nih. Kimi-sen ini delay animasi kagak improve anjing. Cuma diganti doang spotnya tai. Aduh, padahal gue season 1 ini lumayan suka loh. Kenapa season 2 nya begini guys? Aduh, taruh mana ya? Bawa Teogoni aja lah. Kampret. Sedikit kecewa gue guys sama Kimi-sen ini. Nah ini nih. Ada Mushoku Tensei Wannabe tadi situ dah. Nah ya. Akhirnya guys. Ada anime pertama yang mengisi ampas. Oh my god. Oh shit. Akhirnya guys diisi oleh Tebemit. Gamit sih, Tebempas. Nah, kalau kata orang kan tebemit. Enggak guys. Kata gua Tebempas, TB ampas. Nah, gitu tuh. The beginning after the ampas ya gitu lah. Black Butler. Nah, ini jujur guys, Black Butler nih gue lagi suka sama aktor barunya. Seru banget anjing. Plot twistnya mantep banget kalau si putrinya itu dia menciptakan dia menciptakan racun anjing, bukan menciptakan yang diimpikan. Lu bayangin anjing, dia ditipu sama pengikutnya sendiri. Anjir lah kata gua mah. Gila sih. Tapi apakah bagus parah? Enggak juga sih. Mungkin gua bakal taruh di mana ya? Mungkin di sinilah, di bawah Hime-Meshi lah, boleh lah. Next, Windbreaker season 2. Widih. Jujur gue males guys nonton lagi Windbreaker nih. Karena itu guys, apa namanya? Ada si Comok. Terus siapa nama si Comok? Udah gue usah diinget lah. Gue pengen tuh Comok diinjek anjing. Goblok sih ya. Tiba-tiba jadi. Soalnya di season 1 itu ramai banget. Wah, cewek nih. Cewek dari mana? Lu langsung ilfil denger suara cowok bangsat. Aduh udahlah. Tapi kita objektif ya. Kalau Jomoknya itu nggak masuk plot ya udahlah gitu. Tetap menjijikan. Tapi kita bicara soal overall story. Overall story-nya clean sih. Kita taruh di bagus saja tapi di bawah guys. Mana cok? Ya, Windbreaker gue mana? Oh ini. Nah situ dah. Di bagus aja play paling bawah anjing, mampus lu. Oke guys, 4 lagi guys. Yaiba. Ini remake yang sangat apik guys. Seru banget anjing. Tapi seru animasi iya, tapi kalau secara story sih gue biasa aja. Jadi bakal gue taruh di bagus aja tapi paling atas guys, tuh jelas guys. Mana. Itu dia bro. Itu dia bro.
3 lagi guys, Fire Force. Padahal ya kemarin beberapa episode lalu tuh udah masuk arc serius guys. Tapi entah kenapa kok kentang ya. Kayaknya Fire Force ini salah satu cerita shonen yang banyak bercandanya ini menurut gue ya. Fan service di mana-mana, maki ini dikit senggol dikit bugil. Tapi gue bakal terus terang guys, dia di bawah Yaiba. Oh my god, what the hot text bro. Ya, dia di bawah Yaiba, bener guys. 2 lagi guys, Bye Bye Earth. Nah ini Bye Bye Earth juga potensial guys, tapi nggak tahu nyeritain apaan gitu loh. Tiba-tiba ini mereka berdua gelut lah. Perasaan season 1 perasaan mereka ngebucin, tiba-tiba jadi bergelut, dan gue penyebabnya kagak tahu padahal gue nonton. Jadi gue merasa dongo sendiri nonton Bye Bye Earth guys. Serius dah, kayak apa sih, mau ngapain sih gitu, kayak nggak jelas banget guys. Gue bakal taruh di mid atas aja guys. Satu lagi nih, apa nih, Unsurely remake juga ini, remake jadul dari novel 1908 kalau nggak salah ya, pokoknya 1900-an lah, bahkan sebelum Indonesia merdeka guys. Ini Unsurely sudah ada guys novelnya. Gue nggak bakal taruh ini di mid aja, pasti di bagus lah, bagus aja. Mungkin di sini I guess. Bentar. Nah, Apocalypse Hotelnya turun. Nah, begini guys. Habis ya? Oke, akhirnya guys, tamat juga guys. Jadi beginilah tier list dari gue ya. Tier list yang cukup unik menurut gue guys. Karena di Absolute Peak Cinema kita masih bertahan dengan Kusurya guys. Oh my god, gue cuma dapat Kusurya guys yang benar-benar gue kayak anjir, gue kayak invest banget ke storynya guys. Bener-bener gila, super duper mampus Peak Cinema. Selebihnya ya di bagus parah kita dapet 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 guys. Terus di bagus aja lumayan banyak. Mid banyak ya, mid banyak banget ini, mid banyak banget. Ampas cuma 1, kita cuma berhasil mendapatkan anime Ampas satu-satunya yang berhasil mengguncang banyak orang guys. Sampai dibahas di mana-mana pada itu Ampas. Ya, kita ngomongin anime new gen guys, dimana internet maju, mau anime bagus, anime Ampas sudah pasti hype. Either itu hype dipuji atau hype dihujat. Antara dua itu guys. Oke, ini kayaknya ada di luar gua ada truk ya. Kita langsung akhiri aja guys. Ya seperti itulah tier list gua nih yang drop atau gua nggak tonton gak usah dibahas. So, sampai jumpa kembali di tier list summer 2025 yang bakal menjadi peak season of the year. Gua yakin akan hal itu guys. So, terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini dan thanks for watching guys. Bye bye.